Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rinova Devinda, mahasiswi Farmasi Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya dengan mata kuliah Teknologi Sediaan Steril dengan dosen pengampu Ibu Yulis Adriana, SSI MFAM. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai eksipien dalam sediaan steril. Nah, apa sajakah yang akan kita bahas? Yang pertama ada eksipien, karakteristik eksipien, tujuan penggunaan eksipien, manfaat penggunaan eksipien, jenis sediaan farmasi steril, karakteristik sediaan farmasi steril, tujuan penggunaan eksipien pada sediaan farmasi steril, dan komponen eksipien dalam sediaan farmasi steril. Yang pertama ada sediaan parenteral. Obat parenteral diformulasikan sebagai larutan, suspensi, emulsi, liposom, mikrofilter, nanosistem, dan bubuk untuk dilarutkan sebagai larutan. Untuk rute sediaan parenteral, yang pertama intravena, intramuskular, subkutan, intraartikular, intratekal, intraarterial, intrakardial, intrapleural, intravitreal, intradermal. Nah, untuk eksipien adalah zat yang digunakan sebagai bahan tambahan atau pendukung suatu formula sediaan yang bersifat inert dan tidak memiliki efek farmakologi. Nah, ini dia untuk karakteristik eksipien yang baik. Yang pertama ada inert, yang kedua stabil secara fisika dan kimia, bebas mikroorganisme dan patogen, dapat mendukung bioavailabilitas, tersedia dalam perdagangan, harganya terjangkau, biokompatibel, kompatibel dengan obat dan eksipien lainnya, dan kompatibel dengan pengemasan. Selanjutnya untuk tujuan penggunaan eksipien. Yang pertama, bahan pembantu selama proses pembuatan sediaan berlangsung. Yang kedua, untuk mencegah, mendukung, atau meningkatkan stabilitas dan bioavailabilitas. Selanjutnya, untuk membantu identifikasi produk. Selanjutnya, meningkatkan keamanan, efektivitas produk obat selama penyimpanan atau penggunaan. Nah, untuk manfaat penggunaan eksipien, yang pertama dapat memberi nilai tambah pada sediaan agar lebih stabil secara fisika dan kimia, untuk memperbaiki tampilan fisik, serta mempengaruhi sifat lepasnya obat. Nah, oleh sebab itu, mendesain suatu sediaan perlu pengetahuan mengenai eksipien yang digunakan dalam formula agar dapat menghasilkan produk yang bermutu, aman, menarik, dan memberikan efek terapi yang diinginkan. Nah, ini dia untuk sediaan farmasi steril. Ada sediaan parenteral volume besar, sediaan parenteral volume kecil, sediaan oftalmik, sediaan nasal dan otik. Untuk tujuan penggunaan eksipien pada sediaan steril farmasi, yang pertama untuk menjaga dan mempertahankan kelarutan obat. Yang kedua, menjaga stabilitas fisika kimia untuk sediaan. Yang ketiga, menjaga sterilitas sediaan. Yang keempat, memudahkan pemberian obat. Misalnya untuk parenteral dengan cara mengurangi rasa nyeri atau iritasi pada saat penyuntikan.
Lanjut, untuk sediaan steril oftalmik. Bentuk sediaannya merupakan tetes mata, larutan, suspensi, dan emulsi. Untuk salep mata, ini bersifat semi-solid, dan larutan pencuci mata, kolirium. Untuk selanjutnya ada eksipien, sediaan steril oftalmik. Yang pertama untuk agen pengisotinis, dapar atau buffering agents sebagai zat pembawa, zat pengawet atau antimikroba, antioksidan, gelatin agent, agen pengental atau viscosity agent, agen pengsuspensi atau suspending agent, dan solubilizing and wetting agent. Untuk eksipien sediaan steril oftalmik yang sebagai pengawet itu contohnya benzalkonium klorida. 70% digunakan untuk tetes mata dan jangan digunakan dengan lokal anestesi. Untuk klorhexidin, asetat atau glukonat sebagai bakterisidal. Aktivitas meningkat dengan adanya aromatik alkohol dan eta. Stabil pada pH 5-6 dan kurang stabil pada proses sterilisasi dengan autoklaf.